pemain bintang Athletic Bilbao, Nico Williams, telah berperan dalam setidaknya 1 gol dalam semua 6 pertandingan Liga Eropa di San Mamés musim ini, 5 gol, 2 assist. Williams Junior diistirahatkan saat saudaranya Inaki Williams mencetak gol kemenangan melawan Las Palmas minggu lalu, tetapi keduanya akan bersatu kembali pada hari Kamis. Gorka Guruzeta dan Marouane Sannadi akan bersaing untuk bergabung dengan mereka di sepertiga akhir, tetapi Oihan Sanchez yang telah mengumpulkan 18 gol dari lini tengah, absen karena masalah paha. Dijadwalkan pensiun pada akhir musim ini, Oscar de Marcos adalah satu-satunya pemain yang tersisa dari pertemuan terakhir klub pada tahun 2012. Pemain berusia 36 tahun itu mencetak gol di kedua leg saat Athletic menang agregat 5-3 tahun itu, tetapi ia tidak lagi menjadi starter pasti di bek kanan. Manchester United mungkin tidak terlalu mengancam di Liga Primer, tetapi di Eropa mereka adalah tim yang berubah, mencetak gol di kanan, kiri, dan tengah. Namun, Athletic Club memiliki pertahanan terbaik di La Liga dan sangat sulit dikalahkan di kandang sendiri. Jadi, tuan rumah diunggulkan tipis atas raksasa Inggris. Manchester United bersiap menghadapi ujian terbesar mereka musim ini, semifinal Liga Eropa melawan klub La Liga, Athletic Club Bilbao. Tim Bask itu berada di posisi keempat di Liga Utama Spanyol, yang menunjukkan betapa konsistennya mereka musim ini, dibandingkan dengan klub raksasa Inggris yang berada di posisi ke-14 di Liga Premier. Gelandang United, Christian Eriksen, ditanya tentang bahaya yang dimiliki klub La Liga itu, dan ia dengan cepat menunjuk 2 pemain sayap mereka, Williams bersaudara. Superstar Nico Williams, yang juga dikabarkan masuk radar United, telah mencetak 11 gol dan 7 assist musim ini dan baru-baru ini tampil sangat baik. Kakaknya Inaki Williams telah mencetak 11 gol dan 9 assist. Dan kecepatan yang mereka miliki pasti dapat merugikan United, sesuatu yang harus direncanakan untuk diredam skuad Ruben Amorim. Sebagai sebuah tim, mereka seperti tim Spanyol, suka menguasai bola. Mereka punya 2 pemain sayap yang sangat cepat, gelandang yang bagus, dan tim yang serba bisa, kata Eriksen kepada media klub. Amorim memilih untuk memainkan tim yang kuat melawan Bournemouth pada akhir pekan karena Cherries dan Athletic menggunakan gaya yang sama, yang tidak mencerminkan hal yang baik mengingat setan merah terengah-engah, sebelum akhirnya mengklaim hasil imbang di akhir pertandingan. Jadi, dalam perjalanan menuju tahap akhir ini, Athletic telah memenangkan semua 6 pertandingan kandang mereka di Liga Eropa. Bilbao mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol dalam prosesnya. Sementara Manchester United berharap Amad Diallo, Toby Collier, dan Matthijs de Ligt akan kembali bermain minggu ini, tidak satupun dari ketiganya kemungkinan akan terlibat dalam leg pertama. Altay Bayindir dan Aiden Heaven mungkin juga akan absen lagi, sementara Diogo Dalot dan Joshua Zirkzee baru-baru ini mengalami cedera yang dapat mengakhiri musim, seperti Lisandro Martinez yang absen dalam jangka panjang. Dari para pemain yang tersisa, Kapten Bruno Fernandes adalah nama pertama Ruben Amorim di daftar pemain. Playmaker asal Portugal tersebut telah mencatat 29 keterlibatan gol dari 31 penampilan di babak gugur Liga Eropa, yang merupakan rekor kompetisi. Mengingat pentingnya duet Ugarte dan Casemiro di tengah, Kobbie Mainoo nampaknya akan dikorbankan Amorim. Namun, Mainoo harus tetap jadi starter. Amorim sebaiknya menurunkan Mainoo sebagai pengganti penyerang sayap Argentina, Garnacho. Mengingat kematangannya dalam menguasai bola dan pergerakannya, yang dilengkapi dengan kemampuannya dalam mengendalikan lini tengah, akan terbukti penting dalam menghadapi tekanan awal
yang akan coba diberikan Athletic Bilbao kepada raksasa Liga Primer tersebut. Jadi, secara keseluruhan, manfaat menurunkan Maino sebagai pengganti Garnacho memiliki banyak dampak taktis yang positif. Selain itu, fakta bahwa Maino diganti pada menit ke-65 saat melawan Bournemouth tampak seperti langkah yang diambil Amorim untuk menyegarkan dan mengaturnya, karena ia akan membutuhkan semua energi yang terpelihara tersebut saat bermain melawan Athletic. Klub Spanyol akan berusaha melakukan tekanan agresif dan meluncurkan umpan vertikal. Jika tim asuhan Ruben Amorim kehilangan kendali di awal, pertahanan akan terlalu terbuka. Maino membawa kemampuan menahan bola yang dilengkapi dengan ketahanannya terhadap tekanan, mengingat caranya menggiring bola dan mengelabui para pengawalnya. Sementara untuk Garnacho, ia tidak akan memengaruhi kontrol lini tengah ini. Selain itu, Athletic memiliki beberapa penyerang yang sangat berbakat, dan mereka akan berusaha menciptakan kekacauan di tengah lapangan untuk mendapatkan ruang di sepertiga akhir. Dan sementara Garnacho merupakan aset dalam situasi ofensif, pemain Argentina itu akan meningkatkan volatilitas United di awal permainan, mengingat bagaimana ia suka bersikap langsung dengan dribblenya, dan itu akan berbahaya, terutama jika United mencoba memanfaatkan gelombang pertama di San Mamés. Meskipun usianya masih muda, Maino memiliki kesadaran posisi dan pemahaman tentang ruang pertahanan untuk memanfaatkan badai awal. Selain itu, kemampuannya untuk mengubah situasi bertahan menjadi situasi menyerang tanpa mempertaruhkan umpan vertikal akan membantu United menemukan cara untuk mengatasi tekanan balik Bilbao. West Ham diperkirakan akan melakukan langkah mengejutkan untuk mendapatkan pemain andalan setan merah yang hengkang saat tim asuhan Phil Parkinson bersiap untuk musim Championship setelah promosi berturut-turut. West Ham diperkirakan akan melakukan langkah untuk mendapatkan bek veteran Manchester United, Jonny Evans musim panas ini. Evans disebut-sebut akan pindah ke West Ham setelah hengkang dari MU. Pemain Irlandia Utara itu akan meninggalkan Old Trafford setelah kontraknya berakhir. Pemain Irlandia Utara itu awalnya menandatangani kontrak di bawah asuhan Erik ten Hag sebagai pemain sementara untuk membantu tur pramusim musim panas 2023 mereka, tetapi menjadi opsi cadangan yang dapat diandalkan. Dan menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun lagi pada 2024. The Sun kini mengatakan Evans dapat dikejar karena statusnya sebagai pemain internasional berusia lebih dari 30 tahun dengan kontrak yang akan berakhir. West Ham tengah mencari peluang transfer gratis musim panas ini dan telah menargetkan pemain dengan pengalaman Liga Primer di masa lalu. Pemain seperti James McLean, Stephen Fletcher, dan Ben Foster telah tampil di Race Course dalam beberapa tahun terakhir dan lebih banyak lagi yang mungkin akan mengikuti setelah promosi terbaru mereka, dengan bintang-bintang seperti Jamie Vardy, Raheem Sterling, dan bahkan Kevin De Bruyne dikaitkan dengan kepindahan ke Wales. Manajer West Ham, Phil Parkinson, telah mengungkapkan bahwa diskusi akan dilakukan untuk menetapkan anggaran transfer untuk kembalinya mereka ke Championship dan menegaskan bahwa setiap pemain baru yang dating harus sesuai dengan budaya dan apa yang telah kami bangun di sini.